Kenapa hidup saya susah terus? Oh, ada program yang salah yang pernah masuk ke alam bawah sadar saya menjadi lapisan mental saya, lapisan emosional saya. Makanya saya harus berupaya untuk mengubahnya, program itu. Nah, dalam bahasanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, semua cahaya luar disebut cahaya majasi. Nah, yang dibutuhkan oleh kita adalah cahaya kesadaran. Cahaya dengar hidup itu susah dan penuh perjuangan. Misalkan dia sering mendengar cari uang itu perlu kerja keras. Dia sering mendengar sebetulnya uang itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga kita tidak berhak. Dia sering mendengar misalnya mencari uang itu hanya lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di luar itu tidak ada pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, batasan-batasan itu sebetulnya itu akan menjadi pengendali ya bagi kepribadian seseorang. Yang terjadi kita menjadi sangat cemas, sangat takut, sangat khawatir. Sehingga ya kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran itu sangat berbahaya karena itu energi juga. Itu bahayanya ya ketika kita dikendalikan oleh itu. Makanya tapi beda ya dalam keadaan tenang, napas kita juga ikut tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sekarang masih diberi kesempatan untuk terus meniti kesadaran kita. Semoga akhirnya kita akan sampai di puncaknya kesadaran yang namanya Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Kita sampai di kesadaran murni kita. Dan tidak terasa kita sekarang sudah memasuki tangga yang ke-11. Semoga tangga-tangga yang sebelumnya sudah para sahabat lalui dan para sahabat bisa merasakan pengalaman dari tangga-tangga sebelumnya. Ketika kita memiliki kesadaran itu seperti apa rasanya. Karena tidak perlu kita memiliki ilmu yang banyak. Karena ilmu itu sedikit tetapi kita dapat manfaat. Ilmu itu menjadi syafaat bagi kita. Itu namanya ilmu yang menolong. Makanya ilmu itu ada 3 tingkatan. Pertama, ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan kewarasan pikiran kita. Itu yang disebut dengan asas koherensi. Yang kedua, ilmu itu tidak boleh hayalan. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Itu yang disebut dengan asas korespondensi. Jadi kalau kita belajar ilmu hanya sebatas kata-kata dan pikiran, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kenyataan yang sebenarnya, itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu harus nyata dan dapat dibuktikan. Kemudian yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Jadi ilmu itu harus memiliki nilai manfaat. Karena buat apa kita berilmu kalau ilmu itu tidak memberikan manfaat, tidak menolong kita. Itulah pentingnya kita memperhatikan 3 asas ilmu. Supaya ilmu yang kita miliki itu bukan sekedar koleksi, tapi betul-betul ilmu yang menolong kita. Mari kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar di sekolah kehidupan ini, ya, bersama-sama ya memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali proses belajar di tangga yang ke-11 ini, ya, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa mengimplementasikan ya kesadaran di tangga yang ke-11 ini. Bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di tangga yang ke-9 saya berbicara lapisan kesadaran yang kasar, yaitu tubuh fisik yang dibangun oleh makanan dan minuman. Semoga kita sekarang punya kebiasaan makan dan minum dengan penuh kesadaran. Kemudian lapisan yang kedua, kita sudah sadar sepenuhnya bahwa ya ada satu kekuatan di sekitar lingkungan kita yang mengalir lewat napas kita, yaitu energi dari alam sekitar yang kemudian membangun ya vitalitas tubuh kita, kegairahan tubuh kita yang disebut dengan kesadaran energi. Dan kalau kita bisa memberdayakan kesadaran energi ini luar biasa. Kenapa? Karena kesadaran energi menjadi pengendali bagi kesadaran fisik. Nah, sekarang kita masuk pada kesadaran yang ketiga. Lebih naik lagi ya para sahabat, yaitu kesadaran emosi yang disebut dengan lapisan kesadaran mental atau sering disebut dengan lapisan kesadaran emosional.
Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena kita sering tidak sadar bahwa sebetulnya ya, kita ini dalam hidup sering dikendalikan oleh lapisan mental ini. Sering diperintah oleh lapisan mental ini, lapisan emosional ini. Nah, kalau kita berbicara tentang lapisan mental, berarti ada dua. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Jadi ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kalau pikiran sadar, itu sering disebut dengan short term memory. Memori jangka pendek. Tetapi kalau pikiran bawah sadar ini sangat berbahaya. Ketika jebol filternya, karena ada proses repetisi. Ada sesuatu yang berulang-ulang, kemudian jebol, masuk ya ke memori alam bawah sadar, itu menjadi memori jangka panjang. Sehingga sering disebut dengan long term memory. Jadi memori jangka panjang. Nah, itu tersimpan sebetulnya di dalam mental kita, di dalam emosi kita. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau ada stimulus dari luar, maka energi yang tersimpan itu akan keluar, keluar ya, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, dan itu akan menjadi pengendali dari tubuh fisik kita, yaitu kesadaran mental atau kesadaran emosi. Para sahabat ya, jadi lapisan emosi ini, lapisan mental ini sebetulnya yang tidak disadari sering memperbudak kita. Makanya ada kata-kata bijaksana, pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi dia majikan yang paling buruk. Ini kata-kata bijak ya. Jadi pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi dia akan menjadi majikan yang sangat buruk. Jadi kalau pikiran ini dibiarkan menjadi majikan dan mengendalikan kita, itu menjadi sangat buruk. Apalagi pikiran itu kan kebiasaannya satu. Kalau nggak loncat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka dengan saat ini. Nah, ketika kita dikendalikan oleh pikiran, kemudian terbawa ke masa depan, apa yang terjadi? Yang terjadi kita menjadi sangat cemas, sangat takut, sangat khawatir. Sehingga ya kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu sangat berbahaya, karena itu energi juga. Nah, sesuai dengan hukum tarik-menarik, maka ya yang serupa akan menarik yang serupa. Ketakutan akan menarik semua hal yang menakutkan. Kecemasan akan menarik semua hal yang mencemaskan. Kekhawatiran akan menarik semua hal yang mengkhawatirkan. Sehingga hukum tarik-menarik akan berlaku, karena yang serupa akan menarik yang serupa. Itu bahayanya. Ya, ketika kita dikendalikan oleh itu. Makanya pikiran adalah majikan yang sangat buruk, tetapi dia menjadi pelayan yang sangat baik. Makanya kalau saya sering mengilustrasikan, pikiran itu seperti sopir, sedangkan tubuh fisika itu seperti mobil. Tubuh fisik kita seperti mobil. Nah, tentu saja ya, di dalam diri kita ada penumpangnya, yaitu jiwa kita. Nah, nanti di kesadaran berikutnya kita akan berbicara tentang intelijensia. Itu yang menyangkut jiwa kita nanti. Nah, yang namanya sopir itu ketika mengendalikan mobil, itu mengendalikan tubuh fisik, itu kan tergantung. Ada sopir yang sopan, ada sopir yang ugal-ugalan. Nah, bayangkan ya, kalau lapisan mental ini ugal-ugalan dan kemudian diizinkan mengendalikan tubuh fisik, maka tubuh fisik juga akan dikendarai oleh lapisan mental ugal-ugalan. Persis seperti sopir yang ugal-ugalan kemudian mengendali sebuah mobil. Kan itu peluang untuk terjadinya kecelakaan dan terjerembab pada situasi yang menyulitkan itu sangat besar. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengontrol lapisan yang ketiga ini, yang disebut dengan lapisan mental atau lapisan emosi. Coba para sahabat perhatikan. Pikiran yang kacau, itu kan akan membuat nafas kita jadi kacau. Perhatikan ya, ketika orang pikirannya kacau, itu nafasnya kacau. Mungkin para sahabat sudah merasakan, ketika pikiran kacau, perasaan kita juga kacau. Ketika perasaan kita kacau, semua organ tubuh kita semuanya kacau. Bahkan napas kita pun menjadi kacau. Dalam keadaan marah coba. Kalau orang sedang marah kan ngos-ngosan. Itu artinya ketika seseorang marah, itu kan ngos-ngosan. Nah, marah itu karena apa? Dia sedang dikendalikan oleh lapisan mental, lapisan emosional yang tidak terkendali. Tapi beda ya, dalam keadaan tenang, napas kita juga ikut tenang. Makanya ya, ketika kita duduk, kemudian kita coba memfokuskan pikiran pada napas,
Pikiran tuh dikasih mainan baru, yaitu nafas kita. Pikiran tuh ikut tenang. Ya. Nah, secara garis besar, seluruh kepribadian kita selama ini sebetulnya dikendalikan oleh apa yang disebut dengan lapisan emosional. Nah, kenapa? Ya, kenapa bisa begitu? Karena para sahabat, ya, pengendali utama dari tubuh fisik kita itu adalah pikiran. Nah, sedangkan pikiran itu, hati-hati ya, pikiran itu bukan buatan Allah. Karena yang buatan Allah itu adalah otak. Hardware-nya buatan Allah. Tapi pikiran itu adalah software yang diinstalkan ke dalam hardware. Itu sebenarnya buatan lingkungan. Oleh karena itu maka, ya, apa yang terbentuk menjadi lapisan mental seseorang, lapisan emosi seseorang, itu pembentuk utamanya adalah lingkungan. Lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Makanya perhatikan ya, perhatikan. Ketika anak ya itu marah, itu sebetulnya anak itu sedang mencontoh saja sebetulnya apa yang pernah dia lihat dan dia dengar. Makanya kalau dalam sebuah lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga di mana seseorang tumbuh, banyak konflik. Di situ banyak kemarahan, ya, banyak kata-kata negatif, banyak kata-kata kotor, dan itu semua kata-kata itu, apalagi terjadi proses repetisi dan berulang, itu akan menghunjam kepada lapisan bawah sadar, pikiran bawah sadar dari anak kita. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, lapisan mental itu terbentuk oleh lingkungan. Nah, oleh karena itu maka ketika dia tumbuh dewasa, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang pernah dia installkan ke dalam otaknya, yang disebut dengan pikiran. Makanya kita bisa lihat ya, kepribadian seseorang itu seluruhnya dikendalikan oleh lapisan emosinya, yaitu segala hal, program yang pernah diinstalkan ke dalam pikiran. Saya mengajar mata kuliah entrepreneurship di perguruan tinggi. Ya, biasanya kalau saya sebelum ya mengajarkan teknik-teknik untuk berwirausaha, yang pertama saya ajarkan adalah mental wirausaha dulu, yaitu mengubah paradigma. Kenapa demikian? Karena ya dalam episode Hidup Menakjubkan sudah saya jelaskan bahwa pikiran dan perasaan itu adalah energi. Kalau energi berarti vibrasi, kalau vibrasi berarti frekuensi. Jadi apa yang ada di pikiran dan perasaan itu akan menjadi magnet yang dipancarkan keluar, dan itu yang akan menarik apa yang dipancarkan menjadi sesuatu yang datang kepada kita. Jadi kalau orang memiliki keterbatasan dalam lapisan emosinya, misalnya ya, dia sering mendengar hidup itu susah dan penuh perjuangan. Misalkan dia sering mendengar cari uang itu perlu kerja keras. Dia sering mendengar sebetulnya uang itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga kita tidak berhak. Dia sering mendengar misalnya mencari uang itu hanya lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di luar itu tidak ada pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, batasan-batasan itu sebetulnya itu akan menjadi pengendali ya bagi kepribadian seseorang. Dan batasan-batasan itu terbentuk oleh lingkungan. Lewat apa? Lewat proses pengulangan atau yang disebut dengan repetisi. Nah, oleh karena itu maka ya para sahabat ya, untuk kita nih, apalagi orang tua yang punya anak, hati-hati ketika kita berkata. Anak itu memang ya mungkin selalu gagal mendengarkan nasihat kita, tetapi dia tidak pernah gagal untuk meniru ya, melihat apa yang kita perbuat. Jadi tidak ada artinya sebetulnya kita memberikan nasihat baik kepada anak kalau kita tidak memberikan teladan. Karena sebetulnya yang akan dilihat oleh anak itu adalah keteladanan kita, bukan nasihat. Mungkin anak kita gagal mendengarkan nasihat kita, tapi dia tidak pernah gagal untuk bisa meniru dan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Dia akan mencontoh kita. Makanya itulah sebabnya lapisan mental, lapisan emosi ini terbentuk oleh lingkungan. Tetapi ini ketika besar akan mengendalikan kepribadian seseorang. Nah, oleh karena itu maka ketika seseorang itu misalnya ya akan diarahkan menjadi seorang wirausahawan, kalau dia itu punya keterbatasan mental ya di dalam kepribadiannya, itu kan akan menjadi penghambat. Sehingga ya yang akan datang pada dia itu apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh dirinya. Dan karena itu yang dipancarkan. Itu sangat berbahaya kalau tidak diubah program di alam bawah sadarnya. Jadi ini sebetulnya yang memperbudak.
Jadi pikiran tuh sangat memperbudak. Dan kita pun banyak yang tidak sadar kalau kehidupan saat ini diperbudak oleh semua lapisan mental yang ada di dalam diri kita. Nah, contoh sederhana ya para sahabat, perhatikan ya. Reaksi seseorang terhadap satu situasi itu bergantung kepada program apa yang diinstalkan ke dalam lapisan mental ini. Ada orang yang reaksinya selalu negatif walaupun ya di luar positif. Yang negatif direspon negatif, yang positif pun direspon oleh negatif. Karena apa? Karena lapisan mentalnya itu ya penuh dengan program-program yang negatif. Nah, sebaliknya kalau orang yang di lapisan mentalnya penuh dengan program yang positif, yang negatif pun bisa direspon positif, apalagi yang positif. Nah, sehingga dengan demikian ya keseluruhan dari kepribadiannya itu menjadi sangat positif. Nah, ini yang tidak disadari ya. Oleh itu maka hati-hati ketika kita mengajak bicara kepada anak. Misalnya ketika kita mengatakan, "Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan." Nah, kata susah ini jadi energi di lapisan bawah sadarnya, apalagi pernah berulang-ulang dikatakan seperti itu. Jadi kalau suatu saat anak kita hidupnya susah, sebetulnya bukan salah dia. Ada program yang pernah kita instalkan di lapisan mentalnya. Nah, termasuk juga kita saat ini. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita saat ini susah, ya, ini mohon maaf tanpa harus menyalahkan orang tua kita, ya, karena kita sedang belajar kesadaran. Jadi kesusahan ini bisa jadi adalah warisan dari kata-kata yang pernah diinstalkan oleh lingkungan kepada kita. Oleh itu maka kita sekarang harus sadar. Kenapa hidup saya susah terus? Oh, ada program yang salah yang pernah masuk ke alam bawah sadar saya menjadi lapisan mental saya, lapisan emosional saya. Makanya saya harus berupaya untuk mengubahnya, program itu. Nah, itu yang disebut dengan self-hypnosis. Jadi kita itu harus bisa menghipnosis diri kita sendiri. Jadi kita memberikan keyakinan kepada kita ya bahwa sebetulnya hidup itu tidak susah, hidup itu mudah. Makanya daripada kita memasukkan program hidup itu susah dan penuh perjuangan, kan lebih bagus kita menginstalkan program hidup itu mudah dan menyenangkan. Nah, untuk mengganti dari hidup susah dan penuh perjuangan menjadi hidup itu mudah dan menyenangkan, ini perlu self-hypnosis. Kita harus secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk terus-menerus menghunjamkan ke pikiran bawah sadar kita untuk mengganti program itu. Nah, oleh karena itu maka ya, kalau kita sudah bisa self-hypnosis, artinya kita sudah bisa merubah semua program yang di alam bawah sadar kita, ini akan mengubah kesadaran kita. Nah, dalam hal lain juga seperti itu. Misalkan kita sering ngobrol ya dengan anak. Ketika anak mengatakan, ya, "Pak, Bu," atau apapun menyebutnya anak kepada kita, "Itu mobil bagus sekali ya." Harusnya kan yang kita katakan, "Ya, bagus sekali. Mobil itu nyaman, nanti kamu akan bisa membelinya." Nah, tetapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Malah justru yang dihujamkan pada anak, apa itu? "Wah, itu mobil mewah sekali. Mahal, Nak. Kalau kita nggak mungkin bisa beli, buat makan aja susah." Nah, itu kemudian diulang-ulang. Itu terjadi paradigma, terjadi program di alam bawah sadar kita. Nah, oleh karena itu para sahabat, di lapisan kesadaran yang ke-11 ini perlu kita untuk menyadari berapa banyak program-program yang keliru yang ada di lapisan bawah sadar kita untuk kita lakukan self-hypnosis. Jadi kita harus melakukan hipnosis pribadi. Nah, dari mana mulainya? Mulainya dari menyadari bahwa dalam diri saya ada keterbatasan yang dibangun oleh lingkungan yang kemudian membuat hidup saya menjadi serba terbatas. Sehingga ketika kita pernah memiliki paradigma bahwa hidup ini penuh perjuangan, maka apapun yang mau kita raih dalam hidup harus selalu dengan perjuangan. Jadi kita tidak percaya bahwa sebetulnya untuk meraih sesuatu itu tidak perlu berjuang terlalu keras. Nah, itulah pentingnya kita mengubah jalan hidup kita, mengubah paradigma hidup kita. Karena apa? Hukum tarik-menarik itu berlaku. Jadi kalau di Quran ada kata-kata seperti ini, ya, kamu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Najm tuh ayat 39. Kamu akan memperoleh segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Jadi kita akan memperoleh segala sesuatu sesuai yang kita usahakan. Diusahakan di mana? Diusahakan di lapisan fisik,
diusahakan di lapisan energi, juga diusahakan di lapisan emosi kita. Maka kalau kita tidak mengubah semua program di alam bawah sadar kita, sedangkan alam bawah sadar kita itu pengendali 95%, itu sama saja dengan kita membiarkan mobil kita ini dibawa oleh sopir ugal-ugalan. Maka bisa jadi mobil kita masuk ke parit. Nah, ketika masuk ke parit, itu yang disebut dengan tubuh kita mengalami kesakitan. Itu akibat dari lapisan mental kita yang tidak pernah dikendalikan. Nah, disinilah pentingnya kita meniti ke dalam diri, ya, belajar untuk jujur pada diri sendiri, ya, tanpa harus menyalahkan pihak orang lain. Jadi saya pernah dalam sebuah kelas, ini kelas healing, ya. Jadi saya mewawancarai seseorang. Lalu saya katakan pada beliau, ya, kenapa Bapak ini sakit? Kebetulan Bapak-bapak, ya. Kemudian kebetulan beliau sakitnya itu stroke, ya, stroke. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada saya stroke, Pak, karena saya ini mewarisi warisan darah tinggi. Nah, jadi dia mengatakan dia itu punya paradigma. Jadi leluhurnya itu mewariskan warisan darah tinggi. Kan sebetulnya dia sedang menuduh leluhurnya itu mewariskan penyakit. Mana mungkin ya orang tua kita, kakek nenek kita, ya, mewariskan penyakit kepada kita. Cinta kasih yang luar biasa, ya. Mereka itu sesusah apapun pasti ingin mewariskan yang terbaik kalau buat anak dan cucu. Tapi paradigma itu terbentuk. Jadi dia memiliki suatu paradigma yang menyatakan bahwa dia stroke akibat dari darah tinggi. Darah tinggi itu warisan dari orang tuanya. Kan dia sudah merendahkan orang tuanya sendiri, ya. Orang tuanya nggak tahu apa-apa dan kemudian dianggap, ya, mewariskan penyakit. Lalu saya bilang, itu kan sebetulnya sangkaan Bapak. Dan saya coba untuk bicara panjang lebar kepada beliau untuk mengubah paradigma itu. Jadi dengan cara saya, maka paradigma dia berubah. Jadi dia sampai nangis, ya, dalam sebuah sesi meditasi, tersengguk-sengguk, dan dia minta maaf pada ayahnya, pada ibunya, karena selama ini menyangka bahwa ayah ibunya telah mewariskan hipertensi atau darah tinggi itu sehingga dia menjadi stroke. Jadi dia tuh stroke itu menuduh orang lain. Sampai dia melupakan bahwa sebenarnya stroke yang terjadi pada dirinya akibat dari kesadaran fisiknya, kesadaran energinya, kesadaran emosinya. Karena dia menuduhkan pada orang lain, maka dia tidak koreksi diri. Lalu saya coba pahami bagaimana pola makannya. Ternyata pola makannya luar biasa, ya. Jamnya tidak jelas, jumlahnya tidak jelas, jenisnya tidak jelas, bahkan apa saja dimakan. Ya, jadi senangnya makan, mohon maaf, ya, semua, ya, makanan-makanan yang berasal dari protein hewani. Jadi senangnya itu gulai, senangnya itu sop buntut, senangnya itu, ya, pokoknya semua makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Ya, akibatnya apa? Akibatnya itu kan berpengaruh pada kualitas darahnya. Jadi perilakunya sendiri yang salah kemudian dituduhkan kepada orang lain. Nah, itulah ketika seseorang itu selalu mengarahkan orang lain sebagai pelaku dan kemudian dia merasa dia sebagai korban, maka dia tidak akan pernah bisa koreksi diri. Nah, itu yang memperburuk penyakitnya, sehingga, ya, stroke-nya itu tidak lekas sembuh. Yang pertama, dia tidak koreksi diri, tidak mengubah, ya, tadi lapisan tubuh fisiknya tidak diubah, pola makan tidak diubah, pola hidup tidak diubah, kemudian pola energi yang masuk tidak diubah, kemarahan tidak diubah, dan kemudian terus saja berfokus pada ayah ibunya yang telah mewariskan hipertensi sehingga dia mengalami stroke. Ini saya tidak cerita hayalan, tapi ini adalah cerita dari pengalaman sepanjang saya memberikan healing kepada seseorang. Nah, ini ketika dirubah paradigmanya, ternyata apa yang terjadi? Ya, dia mengubah pola makannya, dia mengubah pola hidupnya, dia mengubah pola pikirnya, dan dia bertanggung jawab terhadap pikirannya sendiri. Dan dia juga bertanggung jawab untuk self hipnosis, sehingga dia bisa menghipnosis paradigma yang salah di alam bawah sadarnya, di lapisan emosinya. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang singkat dia mengalami kemajuan yang sangat signifikan, ya, di dalam proses penyembuhan akibat dari stroke itu.
Jadi kakinya yang asalnya sulit sekali diangkat, mulai bisa diangkat. Tangannya yang sangat kaku, ya, mulai bisa digerakkan. Nah, itu semua kan sebetulnya berasal dari paradigma. Nah, itu sebabnya banyak orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya kepribadian dia saat ini sangat dikendalikan oleh apa? Diperbudak oleh lapisan mental, lapisan emosional. Nah, penting kita untuk mengubah, ya, yang disebut dengan program alam bawah sadar kita dengan self hipnosis, sehingga kita bisa mengubah semua sudut pandang yang buruk, sehingga itu menjadi menolong diri kita sendiri. Nah, inilah para sahabat. Jadi saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa ketika supir tadi itu diizinkan membawa kendaraan ini, ya, ugal-ugalan, maka kendaraan ini akan dibawa oleh supir pada situasi yang sangat buruk. Nah, supir yang saya maksud adalah lapisan emosi, lapisan mental yang di dalamnya adalah penuh dengan kegelapan yang disebut dengan ego. Nah, itulah ada istilah ego. Jadi ego itu sebetulnya adalah kita sedang menjadi diri palsu pada saat kita, ya, dikendalikan oleh lapisan mental, lapisan emosional kita sendiri. Nah, harusnya yang mengendalikan diri kita itu namanya lapisan intelijensia. Itu yang disebut dengan kesadaran. Jadi dalam diri kita itu ada yang disebut dengan kendaraan, ya, tubuh kita, ada yang disebut dengan sopir, ya, pikiran kita, ada yang disebut dengan penumpang, itu adalah jiwa kita. Nah, ketika kita mulai memberdayakan potensi yang ada pada jiwa kita, maka kesadaran akan muncul. Ketika kesadaran berkuasa, maka itu yang akan bisa mengendalikan lapisan mental kita. Sehingga mental ini, lapisan mental bukan sebagai majikan, tapi lapisan mental ini berperan sebagai pelayan. Nah, dalam cerita sastra itu ada yang namanya cerita Ramayana. Jadi Rama itu melambangkan diri kita, kemudian Sinta itu Ramayana itu kan artinya jalan Rama. Rama itu adalah diri kita, Yana itu adalah jalan. Ramayana itu adalah jalan sang Rama. Siapa Rama? Rama itu diri kita. Ya, diri kita, ya, manusia. Nah, karena dalam diri manusia ada yang namanya Sinta. Sinta itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu berpusat pada jiwa, berpusat pada ruh. Itu yang disebut dengan intelijensia. Nanti akan saya bicarakan di tangga yang ke-12. Tetapi, ya, di dalam diri kita ada yang namanya pikiran. Nah, pikiran itu sering dilambangkan dalam cerita sastra sebagai Rahwana, atau sering disebut dengan Dasamuka. Jadi Rahwana, Dasamuka artinya adalah, ya, 10 wajah. Jadi artinya ketika kita dikendalikan oleh pikiran gelap kita, emosional kita, lapisan mental kita, maka apa yang terjadi? Lapisan mental dan emosional yang belum diterangi oleh cahaya ilahi itu akan menjadi ego. Nah, ketika kita dikendalikan oleh ego, sangat berbahaya. Sehingga kesadaran pun, ya, yang rendah akan dikendalikan oleh lapisan ego ini. Nah, itu yang menyebabkan manusia gampang sekali terjerumus pada situasi yang buruk, pada kesengsaraan, pada penderitaan. Dan itu tidak disadari bahwa sebetulnya itu adalah buah dari lapisan ego, lapisan emosi, lapisan mental yang terlalu berkuasa dalam diri kita. Makanya dalam cerita sastra itu, ya, Rama itu setelah kehilangan kesadaran, intelijensianya, Sintanya itu, karena dicuri oleh pikiran, Rahwana, makanya Rahwana digambarkan sebagai penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran sebetulnya. Jadi Rahwana ini adalah penguasa pikiran. Ketika pikiran, emosi terlalu berkuasa untuk menjadi pengendali. Makanya dibuatlah yang namanya jembatan untuk menjemput apa yang disebut dengan Sinta itu. Lalu dibantu oleh Hanuman. Itu cerita sangat bagus sekali. Jadi Hanuman itu adalah simbolisasi dari seseorang yang sudah mencapai pencerahan, yang bisa membuat jembatan. Nah, kalau dalam tradisi Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim itu adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang sudah memperoleh nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan hanya kepada 4 golongan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Itu menurut Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi nikmat tidak ada kaitannya dengan urusan materi. Tapi nikmat itu adalah ketika kita bisa menemukan kesadaran sejati. Nikmat itu ketika kita bisa menemukan kesadaran murni. Nikmat itu ketika kita bisa tinggal di puncak kesadaran kita. Itulah nikmat. Nah, ketika kita sudah menemukan jembatan Shiratal Mustaqim untuk meraih nikmat itu, maka apa yang terjadi? Sinta yang hilang,
dari Rama itu bisa kembali ke pangkuan Rama, sehingga Rahwana menjadi tidak berdaya. Nah, kita dalam hidup ini harus mencapai sebuah kesadaran di mana Rahwana, si Dasamuka itu tidak berdaya lagi dalam diri kita. Yang berdaya adalah intelijensia kita. Yang berdaya adalah kesadaran kita. Saya tidak berbicara intelektualitas. Karena intelektualitas itu bentukan dari luar. Itu adalah karakter. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menjelaskan perbedaan karakter dengan kesadaran. Jadi orang yang berkarakter dengan orang yang berkesadaran sangat berbeda. Karena kalau orang yang berkesadaran pasti berkarakter, tapi orang yang berkarakter belum tentu berkesadaran. Karena kalau kesadaran itu dari dalam, sedangkan karakter bentukan dari luar. Semua bentukan dari luar itu pasti ya sementara. Sama seperti cahaya. Cahaya dari luar semua sementara. Cahaya matahari walaupun umurnya bisa 12 miliar tahun, tetap aja matahari akan hilang suatu saat. Matahari tidak bersinar lagi. Maka disebut cahaya semu. Nah, dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Mishkatul Anwar, semua cahaya luar disebut cahaya majasi. Nah, yang dibutuhkan oleh kita adalah cahaya kesadaran. Cahaya yang tidak disentuh api. Cahaya dari dalam diri. Makanya siapapun yang sudah menemukan cahaya dalam dirinya, itulah orang-orang yang berkesadaran. Dan orang yang sudah berkesadaran seperti ini, pasti lapisan mental, lapisan emosinya terkendali oleh lapisan intelijensianya. Sampai ketemu di tangga yang ke-12. Saya akan berbicara lebih dalam tentang lapisan intelijensia. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.